termasuk kereta cepat. Ya. Ada KAI juga di dalam. Ya, tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah guidance dari Bapak Presiden. Apa sih ini Mas? Mau melaporkan, tentunya sekaligus minta arahan-arahan dari beliau, dari Bapak Presiden tentang banyak isunya yang kereta cepat, termasuk kereta cepat. Ya. Ada KAI juga di dalam. Ya, tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah guidance dari Bapak Presiden. Pembahasannya soal penyelesaian proyek atau soal restrukturisasi utang? Ya, tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya. Termasuk restruktur utang itu. Kemarin Ya. kan Pak Erlangga sempat bilang mau ada rapat khusus sama Presiden soal kereta cepat, berarti ini ya? Saya menghadap beliau dulu sementara. Oke. Makasih ya. Makasih ya. Masuk dulu ya. Nanti habis rapat ya, thank you. Ajanan. Apa gimana Pak? Soal apa Pak? Dipanggil untuk apa Pak? Enggak tahu saya. Ada pembahasan KCIC. Oh, enggak tahu. Diundang Pak Seskap itu? Iya. Apa undangannya Pak? Ya ngobrol aja. Mungkin fokusnya ada. Enggak ada. Ada materi yang disiapkan Pak Enggak, dibawa. Enggak ada. Dimintain keterangan untuk Iya. masukan buat terus. Oh, misalnya Pak. Polemik utang mungkin Pak. Enggak tahu saya. Tapi kalau menurut Pak Jonan bagaimana mengenai polemik utang bus ini Pak? Saya enggak komentar yang itu. Saya dimintai keterangan itu. Tapi ini ramai Bapak sering dibawa-bawa namanya soal ini, Enggak. pembahasan soal utang Pak. Soalnya tadi Pak Ahaye masuk duluan sama soal. Masa? Iya, Mungkin saya kan sudah pensiun jadi enggak. Pak, tapi kalau dimintai Pak, kalau dimintai pendapat Tapi kalau diminta pendapat siapa Pak ya untuk menjelaskan? Pak, kalau dipercaya lagi dikasih jabatan sama Pak Prabowo mau Pak? Gimana Pak? Bersedia nggak Pak? Dokumen Pak. Handphone, agenda. Oh, agenda ya Pak. Dokumen Pak. Iya Pak, tiba-tiba aja nih Pak. Selamat ya Pak. Enggak tadi apa namanya saya melapor kepada Bapak Presiden, dipanggil, saya memberikan laporan karena beberapa hari saya melakukan kunjungan kerja di daerah di Sulawesi, di Sultra, di Sulut, kemudian beberapa daerah lain, khususnya berbicara tentang realisasi daripada listrik desa. Ini kita sudah mulai meresmikan beberapa bagian. Kemarin juga saya dari Sultra, saya kami laporkan kepada Bapak Presiden sesuai arahan Bapak Presiden untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun itu harus selesai semua. Yang kedua tadi kami juga lapor ke Bapak Presiden terkait dengan lifting. Alhamdulillah sekarang lifting kita per hari ini dari Januari sampai dengan November itu sudah mencapai 605.000 lebih barel per day. Target APBN kan 605.000 barel. Jadi sekarang sudah melampaui target dari APBN. Kami juga melaporkan tentang PNBP. PNBP kita di 2025 yang ditargetkan oleh Kementerian Keuangan lewat APBN kurang lebih sekitar 260 triliun. Sekarang sudah hampir 80%, 74 sampai 75%. Dan yang paling penting adalah tentang kedaulatan energi. Tadi kami melapor ke Bapak Presiden di 2025, 2026 insya Allah kita nggak akan impor solar lagi. Kenapa? Karena RDMP kilang kita yang di Balikpapan, insya Allah 10 November ini akan kita resmikan. Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan berpotensi untuk kita bisa supply kita bisa terjadi lebih terhadap solar dan bisa kita ekspor. Respon Pak Presiden gimana Pak? Hah? Respon Pak Presiden gimana Pak? Ya ini kan semuanya perintah Bapak Presiden. Yang perintahnya kita harus selesaikan dengan baik. Kalau semua kita sudah lakukan, ya insya Allah Bapak Presiden pasti juga mengerti dan tahu lah. Pak, nggak impornya itu berarti Ada dua, B50 tapi kita dorong. Jadi kalau bisa kita, kalau lebih kita ekspor. maksudnya dengan RDMP aja udah bisa bikin nggak impor solar gitu? Kita lagi hitung, tapi yang jelas kita targetkan RDMP jadi B50 jadi kita akan oversupply. Ini bulan ini berjalan ya Pak?
Belum. Oh RDMP ya, RDMP-nya 10 November. 10 November. Ya, 10 November. Ya itu ya. Pak, tadi Yang Pak, berikut kami juga tadi melapor ke Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar, kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Kenapa? Karena Golkar berpandangan bahwa jasa Pak Harto ini cukup luar biasa. Dan Pak Harto adalah salah satu pendiri Partai Golkar, menjadi presiden 30 tahun lebih. Waktu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketika inflasi kita sekian ratus %, Indonesia terkenal dengan macam Asia di saat itu adalah tidak bisa terlepas dari jasa Pak Harto. Dan yang paling penting adalah tentang kedaulatan energi. Tadi kami melapor ke Bapak Presiden di 2025, 2026 insya Allah kita nggak akan impor solar lagi. Kenapa? Karena RDMP kilang kita yang di Balikpapan, insya Allah 10 November ini akan kita resmikan. Kalau kita dorong B50 lagi untuk ke depan, berpotensi untuk kita bisa supply kita bisa terjadi lebih terhadap solar dan bisa kita ekspor. Respon Pak Presiden gimana tadi? Hah? Respon Pak Presiden gimana Pak? Ya ini kan semuanya perintah Bapak Presiden. Yang perintahnya kita harus selesaikan dengan baik. Kalau semua kita sudah lakukan, ya insya Allah Bapak Presiden pasti juga mengerti dan tahu lah. Pak, nggak impornya itu berarti Ada dua, B50 tapi kita dorong. Jadi bisa kita, kalau lebih kita ekspor. maksudnya dengan RDMP aja udah bisa bikin nggak impor solar gitu? Kita lagi hitung, tapi yang jelas kita targetkan RDMP jadi B50 jadi kita akan oversupply. Ini bulan ini berjalan ya Pak? Belum. RDMP. Oh RDMP ya, RDMP-nya 10 November. 10 November. Ya, 10 November. Ya itu ya. Pak, tadi Yang Pak, berikut kami juga tadi melapor ke Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar, kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Kenapa? Karena Golkar berpandangan bahwa jasa Pak Harto ini cukup luar biasa. Dan Pak Harto adalah salah satu pendiri Partai Golkar, menjadi presiden 30 tahun lebih. Waktu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketika inflasi kita sekian ratus %, Indonesia terkenal dengan macam Asia di saat itu adalah tidak bisa terlepas dari jasa Pak Harto. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nabas sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.